Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kedatangan sumber yang spesial ya, dari Okia Garu ya, ada Pak Agus sebagai direktur ya Pak ya, dari Okia Garu yang beserta dengan FCIA, alumni dari ATPH SMK Situmaja tahun 2024. Iya. Jadi baru beberapa bulan lulus ya, dan sekarang tengah menjalani magang di Okia Garu ya. Sebelum memulai, Pak Agus, nama lengkapnya mohon maaf. Agus Ali Nurdin. Agus Ali Nurdin. Ya. Sebetulnya Pak Agus ini alumni juga katanya ya. Betul. Alumni dari Alumni lulusan 2002. 2002. Waduh, sudah Baru kemarin. Sudah berapa lama tuh ya? Sudah berapa lama berarti? Sudah lama ya. Dari 22 tahun. Gimana Pak, perusahaan Bapak ini bergerak di bidang apa? Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang cinta tanah air. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Ali Nurdin. Kalau di dunia komunitas anak-anak tani muda itu dipanggilnya Kang Gusli, singkatan dari Agus Ali. Jadi saya asli dari Bantarujeg, Desa Siliwangi. Kemudian 2002 lulus dari SPP SPMA kalau dulu. Dulu SPP SPMA jurusan ATPH gitu. Kemudian melanjutkan kuliah di IPB D3 Teknologi Benih. Kemudian magang ke Jepang program Kementerian Pertanian Republik Indonesia selama 1 tahun, homestay petani. 2009 pulang, malamnya lanjut kuliah, kemudian paginya berkebun. Jadi saya lanjut kuliah di IPB agribisnis, kemudian siangnya berkebun, malamnya kuliah. Kelas karyawan. Iya, waktu itu kelas karyawan. Nah, lulus 2005 dari IPB. Dulu saya membuat namanya kelompok pemuda tani, namanya Okia Garu Agritech, yang berlokasi di Desa Siliwangi, Bantarujeg. Kenapa membuat kelompok pemuda tani Okia Garu? Jadi kalau waktu kuliah saya terinspirasi dari dosen-dosen selalu menceritakan terkait pertanian di Jepang, dan saya mencari informasi bagaimana bisa magang pertanian di Jepang. Alhasil ternyata harus aktif di kelompok tani, kemudian sudah punya usaha tani selama 1-2 tahun dan berusia 21 tahun. Jadi ini program dari tahun 83 sampai sekarang masih ada Pak. Ya. Program Kementerian Pertanian untuk magang petani muda di Jepang. Nah dari situ saya membuat kelompok tani dengan budidaya padi sehat dan pupuk organik serta pestisida organik di Bantarujeg. Kemudian 2008-2009 berangkat ke Jepang. Di sana belajar tentang budidaya padi, kemudian jeruk, khusus yang Yume. Jadi Yume itu paling ternama di Jepang, itu di Wakayama-ken. Pulang 2009 ke Majalengka lagi, ke Bantarujeg, kemudian lanjut mencari pasar di wilayah Jakarta, dan saya buka lahan waktu itu di Bogor. 2010 lanjut lagi, 2012-2013 lanjut di Cianjur. Jadi saya sekarang sebenarnya menetap di Cianjur, KTP Cianjur 2013. Dari Bantarujeg. Asli Bantarujeg. Jadi Okia Garu lahirnya dari Bantarujeg, jadi dari kelompok tani. Nah dari situ kita memasarkan produk di beberapa restoran swalayan Jepang, khususnya untuk produk-produk beberapa sayuran organik dan sayuran Jepang. 2015 kita transformasi kelompok tani, baik yang di Bantarujeg, Majalengka ataupun yang di Cianjur, itu menjadi pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya. Jadi tempat diklat bidang pertanian khususnya. Bidang pertanian.
2015. Kemudian 2016 kita mendeklarasikan waktu itu di IPB itu namanya Komunitas Petani Muda Indonesia atau KPMI. Jadi para petani muda melakukan berkomunitas agar punya posisi tawar waktu itu 2016 sampai sekarang masih ada. Kemudian 2019 kita membuat lembaga baru itu yayasan, Pak. Jadi Yayasan Jazuli Okiagaru Agripreneur atau Yayasan Doa. Kemudian masih di 2019 kita membuat Koperasi Pemasaran Nasional. Jadi anggotanya seluruh Indonesia. Jadi khusus koperasi pemasaran. Nah, lanjut 2022 kita membuat LPK, Lembaga Pelatihan Kerja di bawah Kemnaker. 2022. Tapi kalau pelatihan kami dititipkan oleh Kementerian Pertanian untuk para peserta yang menggang ke Jepang itu sudah sejak tahun 2019. Gitu. Hanya membuat LPK-nya 2022. Karena saking banyaknya permintaan dari Jepang dan juga para peserta yang ingin magang atau kerja ke Jepang, sehingga kita membuat lembaga pelatihan kerja di bawah Kemnaker. Nah, program spesialis memang kita khusus sektor pertanian, tapi mitra-mitra kita ada 14 bidang ada, gitu kan. Jadi ada konstruksi, ada caregiver, kemudian ada pengolahan hasil pertanian, gitu. Masuk perangkat lunak ya, ada ya, juga ada. Nah, di situ kita mencoba bekerja sama dengan beberapa pihak, baik pihak sending organizer SO ataupun pihak-pihak di mana lembaga-lembaga SMK menghasilkan siswanya di berbagai jurusan, gitu. Jadi kita selain di sektor pertanian membuka juga untuk pembelajaran di bidang-bidang lain di mana disesuaikan dengan permintaan dari sending organizer. Nah, fungsi di LPK itu sebenarnya hanya melatih, Pak. Menyiapkan peserta untuk magang ke Jepang atau menyiapkan peserta sampai memiliki 2 sertifikat kompetensi agar dia bisa diterima visa kerja. Nah, 2 sertifikat itu ada bahasa Jepang, JFTA 2 atau JLPTN 4, atau sama satu lagi Agriculture Skill Assessment Test atau ASAT, gitu. Itu 2 sertifikat yang harus ditempuh. Itu rata-rata memang 4-6 bulan untuk menempuh 2 sertifikat. Tapi kalau magang itu 2 bulan, 3 bulan bisa interview, kemudian nanti proses pemberkasan eligibility itu rata-rata berangkat paling cepat itu di angka 6 bulan. Jadi mulai dari belajar kemudian sampai berangkat 6 bulan kalau untuk bisa magang, dan ketika siswanya memang serius untuk itu gambarannya barangkali. Ya.